Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tahun 2026 baru berjalan /12, tetapi jagat internet sudah heboh. Seolah ada satu nama yang menang lebih dulu untuk gelar peramal paling akurat tahun ini. Namanya Parker, peramal asal Inggris. Dalam 1-2 bulan terakhir, namanya kembali naik karena disebut berhasil menebak 2 kejadian besar yang mengguncang dunia. Bertahun lalu, Parker pernah terkenal karena ramalannya tentang Brexit dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Lalu pada November 2025, Parker membuat prediksi yang lebih liar. Rezim Venezuela akan runtuh dan karir Nicolas Maduro akan berakhir suram lewat aksi pembunuhan. Namun ada satu ramalan yang belakangan terasa jauh lebih dingin karena menyentuh negeri yang selama puluhan tahun menjadi sumbu geopolitik, Iran. Dalam video yang sama, Parker menyebut bahwa pada 2026, Iran akan meledak demonstrasi bernuansa revolusi. Kalimatnya singkat, tapi seperti peluru yang dilepas pelan-pelan. Saya rasa pada tahun 2026, Iran akan mengalami demonstrasi yang bersifat revolusioner. Yang membuat orang merinding, ramalan itu seperti terwujud bahkan sebelum 2026 benar-benar dimulai. Tepat pada 28 Desember 2025, Iran di lebih dari 10 provinsinya meledak dalam aksi protes besar-besaran. Dan gelombang itu tidak berhenti cepat, melainkan menyeret negara itu ke kondisi nyaris retak sampai akhir Januari 2026. Kita mungkin sudah melihat potongan-potongan berita, demo, bentrokan, video viral, klaim korban, pemadaman internet. Tapi yang sering hilang dari banyak ulasan adalah mengapa Iran bisa kacau sampai seperti bubur? Mengapa kemarahan bisa menumpuk sedemikian lama, lalu meledak serentak? Dan mengapa sebagian pihak menyebut Iran sebagai tombol kunci yang dapat memicu konflik jauh lebih besar, bahkan perang global? Hari ini kita akan membedah situasi Iran. Mengapa bisa kacau sampai seperti bubur? Dan mengapa ada yang menyebut Iran mungkin adalah tombol kunci yang dapat memicu perang dunia ketiga? Pemicu ledakan nasional, ekonomi rakyat dan rubuhnya real. Kalau harus menunjuk satu tombol yang paling dekat dengan ledakan, jawabannya bukan teori besar, melainkan sesuatu yang brutal, harian, dan memukul perut rakyat. Runtuhnya real. Selama beberapa tahun terakhir, ekonomi Iran memburuk tanpa rem. Inflasi resmi bertahan di atas 40%. Untuk banyak negara, inflasi 3-5% saja sudah membuat rakyat mengeluh. Tapi di Iran, inflasi itu seperti hidup dalam harga-harga yang naik setiap waktu, sementara penghasilan tidak ikut naik. Keruntuhan real bisa dibaca seperti grafik jatuh bebas. 2015, setelah perjanjian nuklir ditandatangani, 1 US dollar sama dengan 32.000 rial. 2018, sanksi AS kembali diaktifkan. 1 US dollar sama dengan 145.000 rial. 2023, 1 US dollar sama dengan 489.000 rial. 28 Desember 2025, tembus rekor terendah, lebih dari 1,42 juta rial per dolar. Ini bukan sekadar angka, ini berarti tabungan kelas menengah menjadi kertas dan gaji buruh menjadi lelucon pahit. Pada Desember 2025, data yang beredar menyebut harga makanan naik 72% dibanding tahun sebelumnya. Bahan pokok, susu, telur, roti, banyak yang naik 2 kali lipat. Ditambah krisis air dan pangan yang menghantam tahun-tahun sebelumnya. Tekanan sosial menumpuk seperti bom yang sumbunya sudah terbakar dari dalam. Di titik ini, rakyat tidak lagi bicara tentang idealisme. Mereka bicara tentang hal paling mendasar, makan, bertahan hidup, dan rasa takut bahwa besok semuanya akan lebih mahal. Yang memantik protes bukan langsung mahasiswa atau oposisi politik. Ironisnya, protes bermula dari kelompok yang biasanya paling realistis, pedagang ponsel di Teheran. Ponsel adalah barang impor. Ketika kurs rial runtuh, harga barang impor melonjak. Pedagang bisa menjual stok hari ini, tapi saat uang kembali ke tangan mereka, nilainya sudah turun, keuntungan hilang, bahkan modal pun bisa lenyap. Mereka lalu melakukan 2 hal. 1. Menutup toko, aksi simbolik yang menghantam ekonomi kota. 2. Turun ke jalan,
menuntut pemerintah mengendalikan kurs. Namun dalam situasi seperti Iran, protes ekonomi jarang berhenti di ekonomi, karena ketika rakyat sudah tidak percaya pada kemampuan negara menjaga harga roti, mereka mulai bertanya hal berikutnya. Kalau negara tidak bisa menjaga hidup kami, siapa yang harus diganti? Tak lama, massa meluas dari pedagang ke lapisan masyarakat lain. Demonstrasi menyebar dari Teheran menuju provinsi-provinsi hingga disebut lebih dari separuh dari 31 provinsi terdampak. Pemerintah bukan tidak mencoba menambal. Pada 5 Januari 2026, diumumkan bantuan bulanan 10 juta real untuk setiap warga selama 4 bulan. Di atas kertas terdengar seperti tindakan. Di realitas inflasi, itu terasa seperti setetes air ke lautan. Ketika harga pangan sudah naik gila-gilaan, bantuan tunai seperti ini sering malah memunculkan sinisme. Negara memberi uang, tapi uang itu sendiri tidak bernilai. Gelombang protes tidak padam, justru membesar. Dan di titik inilah perubahan karakter terjadi. Tuntutan ekonomi mulai berubah menjadi tuntutan politik. Mahasiswa turun ke jalan, slogan mulai mengarah pada penggulingan sistem Republik Islam. Protes tidak lagi sekadar turunkan harga, tetapi menjadi turunkan kekuasaan. Di luar Iran, ketegangan juga mengeras. Sebagian demonstran garis keras memanjat kedutaan besar Iran di London, menurunkan bendera Republik Islam dan menggantinya dengan bendera singa dan matahari, simbol Persia pra-revolusi Islam. Ini simbol yang sangat emosional. Ia seperti menyampaikan pesan tanpa kata. Kami muak dengan sekarang, kami ingin kembali ke yang dulu. Bendera itu terkait dengan era dinasti-dinasti Persia hingga dinasti Pahlavi yang digulingkan pada revolusi Islam 1979. Putra mahkota terakhir, Reza Pahlavi, yang hidup di pengasingan, itu bersuara. Ia menyerukan tekanan internasional agar demonstran mendapat ruang. Bahkan platform X milik Elon Musk disebut mengubah simbol bendera Iran menjadi singa dan matahari. Gestur yang bagi sebagian orang terasa seperti dukungan moral, bagi pihak lain terasa sebagai provokasi. Di titik ini, krisis Iran tidak lagi domestik, ia berubah menjadi panggung dunia. Saat situasi makin membara, pada 8 Januari 2026, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tampil di depan publik. Dengan satu gestur politik yang sangat menentukan, ia melabeli demonstran sebagai teroris yang disuruh Amerika. Kalimat itu bukan sekadar propaganda. Dalam sistem Iran, itu bisa berubah menjadi pembenaran tindakan mematikan. Malam yang sama, pemerintah melakukan pembatasan jaringan nasional. Internet dan telepon diputus, pemadaman yang disebut sangat total. Di era modern, pemadaman internet adalah tanda tangan kekuasaan. Ketika kamera rakyat dimatikan, maka operasi aparat bisa berlangsung dalam gelap. Setelah layar gelap, yang datang berikutnya adalah ketidakpastian yang menakutkan. Keluarga kehilangan kabar, pesan tak terkirim, video tak terunggah, dunia tidak melihat secara langsung. Dalam hari-hari setelah pemadaman, laporan menyebut rumah sakit di Teheran dan Karaj sempat lumpuh. Kamar jenazah penuh, mayat anak muda begitu banyak sampai harus didorong ke ruang doa. Tentang korban, pemerintah Iran menyebut angka resmi 3.117 orang tewas. Sumber yang dibocorkan ke Reuters menyebut setidaknya 5.000 tewas. Angka sebenarnya mungkin tak pernah diketahui, tapi satu hal jelas, jalan-jalan telah menelan darah dan yang menang adalah aparat. Di titik ini, tragedi Iran tidak lagi angka, ia berubah menjadi kisah keluarga. Ibu yang menunggu anaknya pulang tapi tak pernah pulang. Ayah yang mencari nama di daftar korban tapi daftar itu tak pernah dibuka. Dan kota yang menahan napas karena takut suara langkah di malam hari. 14 Januari 2026, USS Roosevelt masuk Teluk Persia. Di sisi lain, Washington mulai memainkan kartu tekanan. Pada 14 Januari 2026, ketika Departemen Pertahanan AS mengumumkan kapal perusak rudal USS Roosevelt masuk Teluk Persia, Amerika juga mengirim peringatan dini potensi serangan udara kepada sekutu-sekutu di Timur Tengah. Banyak pihak saat itu merasa percikan terakhir sudah dekat. Bahkan muncul asumsi Trump akan menyerang Iran dan perang Timur Tengah berikutnya tinggal menunggu pengumuman. Namun krisis punya sifat licik.
ia bisa membalik arah dengan cepat. Begitu Iran menangkap manuver militer AS, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui perantara mengirim pesan bernuansa damai ke Gunung Putih. Iran bersedia membatalkan hukuman mati terhadap lebih dari 800 demonstran. Trump menerima pesan itu, lalu mengendur, setidaknya secara lisan, dan narasi serangan udara tampak mereda. Namun di dunia nyata, pernyataan lisan tidak selalu berarti perubahan strategi. Itu sebabnya pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah badai sudah berlalu atau hanya sedang menahan napas? Dalam beberapa tahun terakhir, Iran sering mengalami protes besar secara berkala. Ada yang menyebut demonstrasi seperti sudah menjadi acara tetap. Akar utamanya tetap sama, ekonomi runtuh. Tapi mengapa ekonomi Iran jatuh sedalam itu? Teks ini menaruh 3 kandidat besar. 1. Tradisi militer berbisnis. 2. Sanksi barat yang mencekik. 3. Kelebihan kuasa ulama yang menciptakan struktur ekonomi tanpa kontrol. Jawabannya bukan satu. Ini kombinasi yang saling memperkuat, seperti 3 bilah pisau yang menekan dari arah berbeda. Untuk memahami ini, kita perlu menyingkap kabut sejarah. Kilas sejarah yang menentukan arah Iran dari Persia jatuh lalu bangkit sebagai teokrasi. Iran adalah peradaban tua, dulu namanya Persia. 550 sebelum Masehi, Quraisy Agung mendirikan Kekaisaran Persia. 334 sebelum Masehi, ditaklukkan Alexander Agung. 224 Masehi, dinasti Sasanid menyatukan kembali wilayah Iran. Abad ke-7, pasukan Arab menumbang Sasanid, Islam menggantikan Zoroastrianisme. Kemudian Iran lama dikuasai bangsa asing, hingga abad ke-16, dinasti Safawi bangkit dan menetapkan Syiah sebagai agama negara. Disinilah akar teokrasi mengeras. Agama menjadi struktur hukum dan politik, termasuk norma berpakaian perempuan. Lalu datang modernisasi besar pada abad ke-20. Pada 1925, dinasti Pahlavi mulai berkuasa. Raja pertama, Reza Shah, mendorong modernisasi dan sekularisasi. Pada 1935, ia mengganti nama negara menjadi Iran, rumah bangsa Arya. Namun bab paling menentukan adalah minyak. 1901, William D. Arcee menandatangani konsesi eksplorasi minyak Persia. Perusahaan Inggris, Anglo-Persian, Anglo-Iranian, memonopoli, Iran mendapat bagian kecil. 1951, PM Mossadegh menasionalisasi minyak. 1953, MI6 dan CIA melancarkan kudeta operasi Ajax, Mossadegh dijatuhkan. Setelah itu Pahlavi semakin condong ke AS. Hubungan AS-Iran memasuki bulan madu. Pada 1963, Shah terakhir, Muhammad Reza Shah, meluncurkan reformasi besar Revolusi Putih. Ekonomi sempat melejit 1968 hingga 1978, tetapi inflasi naik, PHK terjadi, pengangguran membengkak. Di saat rakyat terjepit, elit kerajaan korup dan hidup mewah, termasuk pesta perayaan 2500 tahun Persia yang disebut paling mewah di era modern. Kemarahan rakyat menumpuk. Di momen ini, komedi pemimpin Syiah yang diasingkan cukup memanggil masa datang. Januari 1979, Shah melarikan diri. 1 April 1979, referendum nasional mengesahkan Republik Islam dengan dukungan 98,2%. Monarki dihapus, lahirlah Republik Islam Iran. Sejak saat itu, Iran membangun sistem unik, bukan demokrasi murni, bukan teokrasi murni, melainkan gabungan yang rumit. Khomeini menawarkan kompromi, negara dipimpin pilihan rakyat, diawasi agama. Bagian dipilih rakyat, parlemen, majelis syura Islam dipilih rakyat, presiden dipilih rakyat, majelis ahli dipilih rakyat. Namun bagian diawasi agama adalah kunci kekuasaan. Pemimpin tertinggi memegang puncak keputusan politik, agama, militer. Dewan Penjaga Konstitusi menentukan siapa kandidat yang boleh maju. Anggota Dewan Penjaga sebagian besar ditunjuk dipengaruhi pemimpin tertinggi. Hasilnya, ada pemilu, tapi saringan kandidat bisa membuat sistem tetap berada dalam kontrol struktur agama. Iran punya 2 kekuatan bersenjata. 1 tentara nasional reguler,
2. IRGC, Garda Revolusi. IRGC bukan sekadar militer. Ia menjalankan intelijen dan pengawasan oposisi, mengekspor pengaruh ke luar negeri melalui jaringan poros perlawanan, dan peran ketiga yang paling menentukan ekonomi, berbisnis. Sejak Perang Iran-Irak 1980-an dan embargo Barat, IRGC mengembangkan industri pertahanan. Setelah perang, IRGC diizinkan membangun perusahaan sipil untuk rekonstruksi dan menampung veteran. Puluhan tahun kemudian, IRGC berubah menjadi konglomerat yang menguasai sektor strategis, minyak, gas, telekomunikasi, infrastruktur, perbankan. Disebutkan, di luar minyak, 57% impor dan 30% ekspor melewati perusahaan terkait IRGC. IRGC disebut menguasai porsi besar ekonomi, 20% versi Pompei. Banyak akademisi menilai lebih tinggi. Ditambah lagi, kelompok ulama menguasai Bonyad, yayasan yang tidak bayar pajak, sulit diawasi pemerintah, menguasai bagian besar ekonomi. Jika IRGC plus Bonyad menguasai lebih dari separuh GDP, maka wajar bila rakyat merasakan negara bukan lagi pengelola kesejahteraan, melainkan arena rebutan rente. Di atas krisis ekonomi, ada luka sosial yang belum sembuh, penindasan gender dan hukum hijab. Aturan, perempuan usia 9 tahun ke atas wajib menutup kepala dan berpakaian longgar menutup tubuh. Pelanggaran bisa berujung denda, cambuk, penjara, bahkan kurang rapat pun bisa ditangkap polisi moral. Pada 13 September 2022, Mahsa Amini ditangkap polisi moral karena hijab dianggap longgar. Ia dibawa ke pusat pendidikan ulang. 1 jam kemudian ia dilarikan ke rumah sakit. 3 hari setelahnya, ia dinyatakan mati otak dan meninggal pada usia 22 tahun. Kematian Amini memicu protes nasional sejak 17 September 2022 dengan slogan "Perempuan, Hidup, Kebebasan". Gerakan itu akhirnya dipatahkan, tetapi bara tidak pernah padam. Bara itu tinggal menunggu bensin, dan bensinnya datang dalam bentuk runtuhnya ekonomi pada akhir 2025. Sanksi Barat menekan ekspor minyak. Teks menyebut 2017 ekspor minyak di atas 2 juta barel per hari. 2020 sempat turun sekitar 400.000 barel per hari. Ketika pemasukan negara kering, pemerintah cenderung menutup lubang dengan subsidi dan pencetakan uang. Hasilnya, inflasi makin ganas. Iran juga kesulitan transaksi karena problem akses sistem keuangan internasional. Kurs pasar gelap memukul real lebih keras. Pada 2020, Iran bahkan mengumumkan reformasi mata uang. Real menjadi toman. 1 toman sama dengan 10.000 real. Memotong nol memang merapikan tampilan, tapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Dan pada akhirnya, rakyat kembali ke pangkal. Roti makin mahal, gaji tidak cukup, tabungan lenyap. Hubungan AS-Iran putus total sejak 4 November 1979. Mahasiswa menyerbu ke Dubes AS, menyandra 66 orang selama 444 hari. Setelah itu, Iran dan AS menjadi musuh bebuyutan. Di abad ke-21, program nuklir Iran menjadi titik konflik baru. 2015, JCPOA meredakan sanksi. Mei 2018, Trump keluar sepihak, sanksi kembali menjerat. Tekanan bukan hanya ekonomi. 2020, Qasim Soleimani dibunuh AS di Irak. Lalu ada pukulan militer besar yang disebut terjadi. Juni 2025, perang 12 hari Iran-Israel, fasilitas nuklir diserang, sejumlah pejabat militer, ilmuwan tewas. Pemerintah menguras dana bank, mempercepat krisis fiskal dan inflasi. Jika rangkaian ini benar, maka logikanya runtut. Perang, biaya perang, krisis fiskal, inflasi, rakyat lapar, protes, pembantaian. Dan kita kembali ke 28 Desember 2025. Ramalan baru Parker, pertengahan akhir Maret 2026. Pertengahan Januari, Parker kembali melempar prediksi. Pada pertengahan hingga akhir Maret 2026, Khamenei mungkin menjadi target operasi pemenggalan yang sangat terarah. Bukan invasi besar, tetapi serangan presisi. Namun banyak orang skeptis. Mereka berargumen, sekalipun Khamenei disingkirkan,
sistem teokrasi tidak otomatis runtuh. Struktur agama, politik, dan militer berkepentingan bisa menjaga rezim tetap berdiri. Disinilah ketegangan psikologis dunia muncul. Bila pemimpin tertinggi diserang, apakah Iran akan meledak lebih besar? Di sisi lain, ada narasi yang kembali viral. Ramalan Alkitab dari kitab Yehezkiel. Intinya, sebelum akhir zaman, koalisi bangsa-bangsa utara di bawah Gog akan menyerang Israel dan disebut melibatkan orang Persia yang diasosiasikan dengan Iran modern. Sebagian orang menafsirkan perang itu sebagai perang dahsyat yang terasa nuklir, lalu mengaitkannya dengan Perang Dunia Ketiga. Itulah asal istilah yang menempel di Iran, tombol kunci krisis akhir zaman. Terlepas dari percaya atau tidak, satu fakta keras tetap ada. Selama Iran bergolak dan isu nuklir tetap hidup, alarm bahaya dunia tidak pernah benar-benar padam. Penutup, yang menentukan nasib Iran bukan langit, tapi rakyatnya. Kisah Iran pada rentang 28 Desember 2025 hingga akhir Januari 2026 bukan sekadar protes. Ia adalah hasil akumulasi puluhan tahun. Sistem politik yang kompleks tapi berat sebelah, ekonomi yang dikuasai jaringan berkepentingan, sanksi dan tekanan geopolitik, luka sosial yang tak kunjung sembuh, dan mata uang yang akhirnya runtuh sampai rakyat merasa hidupnya ikut runtuh. Di ujung kisah ini, ada kalimat yang menampar sekaligus memberi harapan. Kutipan Liu Yu dari Universitas Tsinghua. Pada akhirnya, yang benar-benar berhak menentukan arah sebuah negara bukanlah para dewa di langit, melainkan manusia di bumi. Bukan para ayatullah agung, melainkan rakyat Iran sendiri. Dan mungkin justru itu bagian paling menyentuh dari strategi ini. Di tengah senjata, propaganda, pemadaman internet, dan angka korban, yang paling sering kalah bukan politik, melainkan manusia biasa. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.